Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan sekarang kita bahas mengenai bagaimana memahami IoT di industri 4.0. Adapun outline materi untuk pembahasan kali ini yaitu pertama itu bagaimana menghubungkan mesin dan sistem produksi, lalu monitoring real time proses industri, tiga yaitu meningkatkan efisiensi industri dengan menggunakan melihat apa saja kira-kira bisa meningkatkan efisiensi dalam dunia industri ya di terus bagaimana mengurangi kesalahan manusia, human error. Yang pertama yaitu bagaimana kita menghubungkan mesin dan sistem produksi. Di sini kita lihat bagaimana IoT ini itu dalam menghubungkan mesin dan sistem produksi di industri 4.0 ini ya sangat penting ya, karena menjadi jembatan digital ya dari IoT ini, dimana bisa membuat semua perangkat yang ada di pabrik ini bisa saling berkomunikasi secara otomatis, terus secara cepat dan real time. Terus selanjutnya yaitu dimana IoT itu bekerja dengan memasang sensor pada mesin produksi, lalu peran sensor tersebut ya akan membaca kondisi mesin baik dari suhu, tekanan, getaran, kecepatan dan lain-lain. Lalu data akan dikirim ke sistem pusat ya melalui internet atau jaringan lokal. Dan bagaimana dengan aktuator? Jadi aktuator ini nanti akan menerima perintah sensor ya, sensor ke microcontroller, dari microcontroller itu dengan untuk mengubah kondisi mesin. Contoh misalkan jika terdapat atau didapat itu mesin terlalu tinggi, maka sensor akan mengirim data dan bahkan dari sistem itu akan menurunkan kecepatan mesin atau mematikannya jika terjadinya overheat. Ini misalnya bisa terjadi seperti pada kendaraan bermotor ya, apalagi di mobil gitu ya. Kalau misalkan terdeteksi suhunya terlalu tinggi, maka mesinnya biasanya akan mati. Lalu IoT itu memungkinkan terbentuknya cyber physical system atau CPS, di mana mesin itu bisa terhubung dengan sistem digital, lalu data dari mesin itu langsung masuk ke software produksi dan sistem dapat mengontrol mesin secara otomatis. Apa dampaknya? Yaitu di mana produksi ini akan menjadi lebih terkoordinasi ya, tanpa harus dikontrol manual secara terus. Lalu pabrik otomotif, contohnya pada Siemens ya, atau juga di Toyota, di mana mesin produksi itu terhubung dengan sistem komputer pusat ya, dan sensor akan memantau setiap proses dari mulai bagaimana proses cutting ya, assembling dan painting. Lalu sistem dapat mengatur alur produksi secara otomatis. Contoh nyata misalkan di dalam mesin tersebut terdapat suatu keterlambatan di satu lini produksi ya, maka sistem itu akan otomatis menyesuaikan kecepatan mesin lain. Dan robotik otomatis di lini perakitan yaitu digunakan di pabrik mobil seperti Tesla. Terus CPS ini terjadi ketika misalkan robot fisik ya, dan sistem kontrol digital bekerja sebagai satu kesatuan otomatis ya. Ini bisa kalian lihat nanti di YouTube-nya, itu bagaimana robot las itu dengan menggunakan sistem las otomatis ya, sistem CPS, mana robot tersebut bisa mengelas dan melakukan assembling bodi mobil. Bisa kalian lihat di link. Lalu selanjutnya itu sistem conveyor cerdas, smart conveyor system, di mana di pabrik elektronik seperti Samsung, barang itu kan bergerak ya di dalam conveyor dengan menggunakan sensor otomatis. Lalu di mana sistem akan mendeteksi ukuran, jenis dan kualitas produk. Lalu produk akan secara otomatis diarahkan ke jalur yang
berbeda ya. Contoh misalkan produk cacat ini langsung dialihkan ke jalur inspeksi tanpa campur tangan manusia. Lalu selanjutnya yaitu predictive maintenance system, di mana ini digunakan di pabrik industri berat seperti General Electric. Lalu sensor pada mesin mendeteksi getaran, suhu dan tekanan, lalu data akan dikirim ke cloud dan analisis, dan sistem memprediksi kapan mesin tersebut akan rusak dan apa hasil yang dikatakan dari predictive maintenance system, yaitu memprediksi berbagai kerusakan yang pada mesin. Itu perbaikan bisa dilakukan sebelum mesin benar-benar rusak ya, jadi menghindari downtime. Downtime ini mana mesin itu tidak bisa digunakan sama sekali. Jadi sebelum mesin tersebut benar-benar tidak bisa digunakan sama sekali, kita bisa memperbaiki lebih lebih dini ya, sebelum benar-benar mesin tersebut rusak. Terus smart warehouse, yaitu dimana gudang otomatis, contoh pada perusahaan logistik modern ya. Nah, CPS ini bekerja karena robot fisik ditambah sistem manajemen digital ini saling terhubung secara penuh. Lalu bagaimana monitoring real time di proses industri ya. Nah, ini untuk monitoring real time ini, dimana pemantauan ini bisa digunakan untuk mengawas dari aktivitas mesinnya, terus aktivitas dari produksi, lalu sistem industri secara langsung ya, bisa dideteknya dari detik ke detik dengan menggunakan teknologi digital ya, contohnya dengan menggunakan IoT. Dan dimana monitoring ini merupakan suatu proses mengumpulkan, mengirim, dan menganalisis data dari mesin atau proses produksi secara langsung. Contoh, misalkan suatu mesin produksi di pabrik akan mengirim data suhu, kecepatan, dan tekanan setiap detik ke komputer pusat. Lalu bagaimana cara kerjanya? Yaitu di mana sensor itu akan menangkap data dari mulai suhu, tekanan, getaran, dan kecepatan produksi, lalu data dikirim melalui jaringan, bisa menggunakan Wi-Fi, 4G, dan lain sebagainya. Setelah itu data akan diproses oleh sistem. Itu ada dua cara, yaitu bisa dengan menggunakan cloud computing atau bisa juga dengan menggunakan server. Setelah data yang sudah tersimpan untuk diproses, lalu dianalisis secara otomatis. Dan tampilan informasi dashboard, nah biasanya ini digunakan berupa grafik. Nah, operator bisa melihat kondisi mesin secara langsung, lalu respon otomatis jika perlu, dan mesin bisa berhenti otomatis jika terjadi suatu kesalahan. Bagaimana penerapan di industri? Yaitu di mana pabrik otomotif akan memantau beberapa robot perakitan secara langsung, lalu bisa di pabrik food and beverage ya, dimana di sini mesin tersebut bisa memantau suhu oven, dan mesin pengemasan atau packing. Lalu industri tekstil itu akan memantau kecepatan mesin tenun, dan pabrik listrik memantau tegangan dan listrik. Lalu bagaimana manfaat dan teknologi IoT digunakan? Peran IoT untuk memonitoring secara real time di industri. Yang pertama yaitu dari segi manfaat, dimana kita bisa mengetahui kondisi mesin secara langsung ya, lalu mencegah kerusakan mesin, mengurangi downtime ya, berhenti lama, meningkatkan efisiensi produksi, mempercepat pengambilan keputusan. Dan teknologi yang digunakan yaitu bisa IoT ya, sensor dan perangkat pintar, terus cloud computingnya itu digunakan untuk penyimpanan data secara online. Terus untuk analisis data besar itu bisa dengan menggunakan big data analytics, atau juga bisa dengan menggunakan artificial intelligence untuk prediksi kerusakan dan dashboard digital. Ini contoh sederhana yang di pabrik, misalkan si sensor akan mendeteksi suhu mesin naik terlalu tinggi ya. Nah, sistem ini langsung mengirim peringatan ke operator, dan mesin akan otomatis dimatikan sebelum mesin tersebut benar-benar downtime. Terus monitoring real time ya di dalam industri 4.0,
Ini sangat penting ya, dan memungkinkan pabrik ini lebih cepat dalam proses produksinya, lebih efisien, aman, dan otomatis dalam mengontrol. Lalu dari segi efisiensi industri, di mana dengan menggunakan IoT ini, tentu ini bisa meningkatkan industri karena memungkinkan mesin, sistem, dan manusia ini saling terhubung ya, serta bertukar data secara otomatis dan real time. Lalu efisiensi yang meningkat ini bisa terjadi di banyak aspek produksi. Terus juga dari mulai waktu ya, biaya, hingga kualitas. Ini efisiensi melalui otomatisasi ya proses produksi, di mana IoT tersebut memungkinkan mesin itu bisa bekerja otomatis tanpa banyak tangan manusia. Lalu sensor dan perangkat IoT bisa mengontrol mesin secara langsung. Lalu proses produksi berjalan lebih cepat dan mengurangi kesalahan manusia, human error. Contoh misalkan mesin otomatis berhenti ya. Jadi lalu IoT akan mengirim data secara langsung dari mesin ke pusat, di mana operator ini bisa melihat kondisi produksi secara langsung, dan masalah ini dapat diketahui secara cepat. Lalu keputusan bisa diambil tanpa menunggu laporan manual. Lalu waktu respon atau respon time terhadap masalah ini menjadi jauh lebih cepat, sehingga produksi ini tidak terlalu banyak terganggu. Terus dari segi meningkatkan ini dari segi predictive maintenance, kita memprediksi kapan harus merawat mesin-mesin sebelum harus downtime. Lalu efisiensi dari segi penggunaan energi dan sumber daya, di mana IoT ini mampu membantu mengontrol penggunaan energi itu agar tidak terlalu berlebihan. Contoh misalkan lampu dan mesin di pabrik hanya aktif ketika dibutuhkan saja gitu ya. Terus bagaimana untuk optimalisasi di dalam supply chain ya. Nah, di dalam optimalisasi rantai pasok atau supply chain, IoT tersebut bisa membuat proses distribusi dan logistik ini lebih efisien. Terus barang bisa diacak secara real time, terus stok gudang bisa dipantau secara otomatis, pengiriman lebih cepat, tepat waktu, dan dampaknya ini bisa mengurangi overstock ya dan kekurangan barang atau stok. Terus peningkatan efisiensi industri, di mana IoT tersebut bisa melakukan meningkatkan kualitas produksi, mana dengan sensor yang dipasang di dalam IoT, produk bisa diperiksa secara otomatis. Kesalahan produksi ini jauh bisa lebih langsung terdeteksi ya. Terus standar kualitas ini lebih efisien, dan hasilnya produk cacat ini semakin berkurang, sehingga menghemat bahan baku ya dan waktu produksi ulang. Dan bagaimana dari segi efisiensi pengurangan biaya operasional atau BOP. Nah, karena banyak proses otomatis, maka dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja secara manual, mengurangi kerusakan mesin besar ya, terus mengurangi pemborosan bahan baku, dan bisa meningkatkan efisiensi energi. Lalu bagaimana integrasi sistem produksi atau smart factory ya, nah, IoT tersebut menghubungkan semua bagian pabrik ke dalam satu sistem, dari mulai mesin, gudang, dan manajemen ini semuanya ini ya link integrasi ya, hubung. Semua data terkumpul dalam satu dashboard ya, terus sistem bekerja lebih terkoordinasi. Dan IoT tersebut dengan keberadaan IoT di industri 4.0 ini bisa mengurangi kesalahan manusia atau human error. Nah, di sini industri ya semuanya ini bisa otomatis terkontrol oleh sensor dan basis data itu secara real time. Dan keputusan ya tidak hanya bergantung pada manusia yang rawan lupa setelah input atau juga kelalaian. Nah, contoh misalkan ini di pabrik ya, di mana mesin pengisi botol akan secara otomatis mengisi volume yang sama ya setiap kali tanpa kesalahan seperti pengisian manual ya.
Ini pernah saya mengunjungi di pabrik Rakindeng ya, jadi ada semacam mesin robot nih, dia akan mengisi sesuai dengan kapasitas botol. Kalau misalnya di dalam kapasitas botolnya 125 mili ya, dia akan keluar 125 mili dan tidak akan lebih. Jadi kalau misalkan dia bisa meluber itu jika kondisi botolnya tidak bisa memenuhi gitu ya kan, karena cacat ya botolnya. Nah biasanya untuk memeriksa botol itu nanti ada suatu operator yang memeriksa botolnya. Nah ini kemungkinan itu untuk menghindari kelebihan atau melubernya si air yang dimasukkan dalam botol ya cairan minuman energi ya Rakindeng, supaya tidak meluber keluar gitu ya. Makanya itu akan diperiksa botolnya ya, botolnya satu persatu tuh dicek. Lalu IoT ini bisa mengirimkan data secara langsung dari mesin ke sistem ya, jadi operator ini ya tidak perlu menebak kondisi mesin. Keputusan ini berdasarkan data serat. Lalu ini bisa mengurangi kesalahan. Contoh misalkan suhu terlalu tinggi akan memberikan peringatan sehingga tidak ada keputusan terlambat atau. Nah, lalu sensor bisa menggantikan pengamatan secara manual. Jadi sebelum adanya teknologi IoT di mana manusia itu harus memeriksa ya langsung ya, satu dengan menggunakan termogan ya, dicek kondisi mesin tersebut overheat atau tidak gitu ya. Dan ini pasti akan terjadinya rawan kesalahan gitu ya, atau karena lalai ya. Nah kalau dengan IoT si sensor itu akan mendeteksi suhu secara simultan ya, suhu baik tekanan, getaran dan kualitas, dan hasil ini jauh banding pengamatan manusia, karena dia akan menampilkan grafik nanti. Kalau misalkan sistemnya berbasis dashboard, itu nanti di dashboardnya itu akan kelihatan tuh dari kinerja si mesin ya, dari data yang dihasilkan oleh sensor ya. Terus tidak tergantung pada kelelahan atau kelalaian mesin. Terus sistem otomatis mengurangi kesalahan input data, dimana kesalahan manusia ini ya bisa saja akan terjadi kesalahan memasukkan data produksi, mencatat inspeksi, dan mengatur parameter ujian. Lalu IoT akan mengurangi ini karena semua data dicatat secara otomatis per sistem, minim input manual, terus mengurangi kesalahan pengetikan ya, atau kesalahan pencatatan. Lalu IoT bisa memberikan notifikasi ya dan alarm otomatis untuk mencegah ini nih kelalaian. Karena IoT memiliki sistem peringatan otomatis jika terjadi masalah, dan sistem akan memberikan alarm. Ini tentunya akan mengurangi resiko lupa memeriksa. Contoh misalkan mesin akan berhenti otomatis jika terjadi kerusakan kecil sebelum menjadi kerusakan yang lebih besar ya. Terus standarisasi proses produksi ya, dimana IoT ini bisa membuat semua proses mengikuti standar yang sama. Contoh misalkan semua produk memiliki ukuran dan kualitas yang sama ya, karena kontrol secara otomatis. Dan dari IoT ini ya kita bisa melakukan monitoring jarak jauh untuk mengurangi kesalahan inspeksi, karena operator dapat memantau pabrik dari dashboard, jadi tidak perlu inspeksi manual ke satu-satu mesin gitu ya, karena semua sistemnya terintegrasi ya. Lalu mengurangi kesalahan pengamatan di lapangan lebih cepat dan akurat. Integrasi sistem mengurangi miskomunikasi, dan dalam sistem tradisional kesalahan sering terjadi karena komunikasi antar bagian tugas, informasi sering terlambat ya. Terus IoT menghubungkan semua sistem dari produksi, gudang, dan manajemen itu kita sama dan real time, lalu mengurangi. Nah itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan sekarang. Minggu depan kita nanti kemungkinan pasti lainnya di
Jadi minggu depan kita langsung demo ke perangkat fisiknya ya. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.